Mohon izin Ustadz, saya Oki Diarto dari Masjid At-Taqwa PCM Sukomanunggal. Sudah pernah dibina Ustadz, ngapunten, ada beberapa yang kurang. Kita mulai dari mana? Apakah A, B, C, atau semuanya di Masjid Ustadz tadi dari Masjid At-Taqwa? Ternyata betul seperti dikatakan Ustadz, kekurangan kompakan. Tetapi kita sudah sering kompak, pergi kemana kompak, ngurus Ramadan kompak. Ternyata ada sisi superioritas pengurus yang merasa lebih. Mungkin itu unsur yang mengatakan tidak kompak ya. Nah, apa tipsnya biar kita bisa melayani takmir yang sisi sekian? Misalnya contoh, ada program TD, ada jual es krim, kemudian ada kopi bayar doa, minum kopi bayar doa, minum bayar doa. Yaitu tiba-tiba diputus oleh salah satu grup di kami, itu ya sudah akhirnya dimatikan dan kita cerah. Akhirnya karena ada undangan dari PDN Surabaya, ada install digital fundraising, kami semangat kembali karena tujuannya kita mau ke arah sana. Karena secara fisik sudah kita lakukan semua, tidak semuanya mungkin ya, mencontoh salah satu, tapi ternyata itu kalau digitalnya mungkin lebih menarik, begitu Ustaz. Mohon tips-tipsnya untuk menyatukan kekompakan itu apa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, langsung aja. Tiga pertanyaan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio dari Masjid Al-Ikhlas Duku Pakis. Saya ini dulunya juga takmir dari grup sebelah atau NU di bahasa Indonesia dulu, tapi saya tidak ikut organisasi manapun. Terus saya tinggal di masjid yang amalannya ke arah Muhammadiyah. Dan di situ kita ada takmir yang sudah rombongan pindah ke Masjid Al-Ikhlas yang saya urus itu. Ketika kiat-kiat yang sudah kita bangun seperti warung kopi gratis, makan tiap duhur gratis, ada kesan mengatakan bahwa masjid itu mau ngambil jamaah. Bahasanya jamaah karena kita hanya berdekatan 4 gang. Nah, gimana ini kiat-kiat bahwasanya kita hanya ingin membangunkan jamaah, bukan mengambil jamaah. Itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi dari Masjid Vasco Keputraan Panjunan dari PCN Dendeng. Yang saya mau tanya Ustaz, kita kan di tempat saya itu masih banyak yang bahwa infak itu harus dikhususkan untuk pembangunan masjid. Sedangkan saya berpikiran bahwa pengennya kayak mencontoh kayak Jogokarian, Alfala, terus Masjid Pemuda itu bisa sebagai memakmurkan masyarakat itu. Yang saya ingin tanyakan, presentasi dari infak itu untuk kegiatan-kegiatan masjid dan untuk pembayaran gaji-gaji dari karyawan-karyawan masjid itu berapa Ustaz? Karena di situ banyak sekali yang bertentangan bahwa infak itu nggak boleh, kalau kerja di masjid kayak gitu. Jadi istilahnya di masjid itu harus relawan gitu aja. Gitu
Begitu, terima kasih. Ye. Baik, 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk menyatukan kekompakan sesama takmir. Kalau saya dulu, yang saya lakukan rapat seminggu sekali. Yang inisiasi ketua takmir dan sekretaris takmir. Dari 33 takmir masjid di Al-Falah, yang ikut rapat paling banter 7 sampai 10 orang. Berarti yang 20 orang tidak pernah hadir rapat. Oke. Karena tidak pernah hadir rapat, saya Mas Dodok menginisiasi rapatnya di restoran. Undangan kepada takmir Masjid Raya Al-Falah, rapat habis sholat isya di dapur Leli, disiapkan makan malam. Ternyata datang semua bawa istri dan anaknya. Nah, dari situ terus ngobrol-ngobrol, terus karena sudah kenyang dan bahagia, maka akhirnya jadi kompak. Membangun kekompakan, pertama sering ketemu, berbahagia, dan dibangun komunikasi. Makan-makan. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, maka Pak Dodok itu yang banyak menginisiasi, mengedukasi. Gini ya teman-teman semuanya, ini teman-teman siap gak ngurus masjid serius? Pada tengok. Berarti nggak pada sanggup? Baik, gini, meniru model Layismu, saat ini lebih baik Masjid Raya Al-Falah dikelola secara profesional, ngangkat direktur utama masjid. Setuju? Setuju? Nah, kompak berarti. Nah, habis itu semua wewenang operasional kemasjidan diserahkan kepada direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Awal-awal Pak Eko, kedua Pak Lutfi, ketiga ini Mas Alan. Jadi eksekutif masjid beda dengan takmir masjid, karena dianggap tidak bisa mengorganisasi, tidak bisa aktif, tidak bisa rajin jaga jamaah, maka saat ini yang ngurus adalah badan eksekutif masjid. Dengan cara apa? Sering ketemu, butuh waktu 1 tahun. Bapak-bapak PDM sowani 1 persatu. Nanti ketika Idul Fitri dikasih parcel dari masjid. Nah, setelah ada parcel akhirnya udah silahkan urus semua masjid kamu untuk anak muda semuanya. Butuh waktu 1 tahun untuk menyamakan persepsi. Yang penting sering ketemu supaya tidak miskomunikasi. Yang kedua, dianggap mau ambil jamaah. Menurut riset, ini ada yang masjid perumahan? Ya, oke, jenengan di perumahan ada berapa masjid? 2 masjid. 1 perumahan ada berapa kakak? 1 RT kurang lebih 250. Di masjid jenengan ada berapa RT? 5. Masjid jenengan? 2. Oke, berarti 400 kakak. Kalau seandainya punya anak 2, berarti berapa jiwa di RT jenengan? 2 RT. 400 kali 4. Betul nggak? 400 kakak kali 4, suami, istri, anak 2. Berarti totalnya berapa jiwa? 1.600. Yang ke masjid berapa jiwa? 16. Menurut riset, saya pernah ke Semanggi, Solo, itu masjidnya penuh, sandal penuh. Rata-rata 300 sampai 500, dan ketika didata yang ke masjid itu di Kecamatan Semanggi itu baru 16,6%. Kalau dianggap merebut jamaah yang mana? Padahal banyak orang yang belum ke. Berarti pede saja ngajak yang belum ke masjid atau yang biar rajin ke masjid. Jadi mindsetnya dibalik. Menurut riset belum ada di
tempat tinggal masjid tersebut itu 20% orangnya ke masjid dereng enten menurut riset. Tapi menurut MUI katanya 30%. Kalau 30% tinggal bagi saja jumlah umat Islam di Indonesia berapa dibagi masjid dan musola, itu baru sedikit. Menurut hitungan, kalau seandainya umat Islam ini mau sholat 5 waktu gitu ya, itu jumlah jamaah setiap masjid itu rata-rata 1000 jamaah. Kalau seandainya jumlah umat Islam menyadari spiritualnya kuat dan dia mau ke masjid itu 1000 jamaah masing-masing masjid. Kalau orang mau ke masjid, kalau separuhnya berarti 500 jamaah. Ngaten nggih? Jadi mboten usah dipikirke sing ngendikan merebut jamaah. Lah mbok diupani apa ora? Nek tak diupani tak openan. Nih, ngaten. Jadi tujuannya memakmurkan. Nah, metode apa yang saya lakukan supaya orang itu mau ke masjid? Door to door. Saya meniru model jamaah tabligh. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Jumanto, saya dari Al-Falah. Jenengan gada usaha angsle ronde di depan niku nggih. Oh nggih. Ah nggih monggo menanten wekdal tumut dados jamaah. Saya doakan di rumahnya. Sekarang menjadi donatur Al-Falah. Rata-rata dia setiap bulan mengumpulkan 7 juta untuk masuk ke Al-Falah. Tadinya nggak pernah ke masjid. Pak Kus ngersake angsle ronde kan anu untuk tamu-tamu. Oh nggih, tinggal obo saja. Angsle ronde gratis. Tapi kan jarang imam masjid, pengurus masjid sampai komunikasi sama pedagang yang ada di depannya. Ya, inilah mengasuh umat pesantren masyarakat. Bu Danang, Pak Danang punya utang 1,9 miliar. Bagaimana dia supaya mau ke masjid? Kasih lapak di masjid. Ibu, Bapak ikut pengajian Sabtu pagi ya di pengajian UMKM. Nah, akhirnya pelan-pelan, nah sekarang semuanya semangat dan pelan-pelan sekarang hutangnya sudah mau lunas. Masjid mengasuh umat, apapun masalahnya masjid solusinya. Infak itu dikhususkan untuk pembangunan masjid. Nah, ini sama pemahaman saya yang dulu. Sekarang Pak Jazir memutuskan uang infak tidak diperbolehkan untuk membangun masjid. Sampai bicara tegas sekali, dilarang infak masjid Joko Karyan dipakai untuk bangunan fisik masjid. Uang infak kembalikan untuk kemakmuran jamaah, untuk bangun masjid dengan wakaf. Maka kemarin barusan pasang lift 800 juta, selesai dalam waktu 2 minggu wakaf. Habis beli hotel dikali orang nggak nyampe 1 bulan. Artinya apa? Jamaahnya sudah loyal, jamaahnya sudah peduli untuk mensupport dakwah kemasjidan. Contoh lagi, kemarin saya roadshow IMU, inisiasi masjid unggulan se-Jawa Tengah keliling ber-17, dibutuhkan mobil elf dan beberapa mobil untuk menggerakkan anak-anak muda turun ke lapangan. Belum transportasinya, belum makannya, belum nginepnya, belum ada duitnya. Bismillah. Pas subuh saya sampaikan, kami sampaikan pada seluruh jamaah sholat subuh Al-Falah, menawi ingkang jamaah menika gadah mobil nganggur, supaya besok di akhirat tidak ditanya oleh malaikat mobilmu ngopo, maka kami butuh mobil supaya nanti setiap putaran rodanya bisa menjadi saksi kelak di akhirat. Ngeten niku carane kula. Saya komunikasikan, akhirnya Pak Gianto mendengar kabar itu, Pak Kusnadi, saya ada mobil elf, silahkan dipakai untuk roadshow se-Jawa Tengah. Saya siapkan solarnya, saya siapkan sopirnya, pokoknya saya hanya didoakan saja. Ngeten niku carane saya mengajak jamaah untuk berinfak. Maka uang infak itu sangat fleksibel penggunaannya, supaya apa? Supaya masyarakat dan jamaah bisa merasakan langsung dampak dari uang infak. Jangan disimpan. Kalau disimpan, Allah dan malaikat tahu, kok minta lagi, maka tanya, loh iki sing wingi isih, lah kok njaluk meneh, urung dientekke. Nah, maka segera habiskan, segera didistribusikan. Insya Allah nanti Allah akan mendorong orang-orang baik untuk mensupport dakwah itu. Dan akhirnya saat ini saya roadshow kurang lebih habis 120 juta. Banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, karena ini adalah memang untuk transparansi dan kebaikan.
Ngaden. Ada lagi? Ya, 1, 2, 3. Ya, Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suaidi, takmir Masjid Mujahidin Perak, Surabaya. Bahwa kegiatan yang telah di-set itu sudah insya Allah banyak kami lakukan. Salah satu contohnya kegiatan pemuda cangkruan malam minggu, jadi supaya anak-anak tidak cangkruan di warkop dan sebagainya, kami ngadakan di masjid. Juga ada kopi dan gorengan, lalu ada ngaji, kemudian bicara tentang bagaimana supaya bisa berkembang pemudanya, terus pulang. Hanya gitu aja, cangkruan mulai habis isak sampai jam 9. Lalu juga ada kajian Ahad pagi. Setelah kajian Ahad pagi itu dikasih sarapan pagi, baik yang tidak mengikuti maupun yang mengikuti sampai isyraq. Kemudian Senin Kamis dan puasa sunnah selalu kami lakukan kegiatan buka puasa bersama. Kemudian ada tadabbur alam dengan nilai yang murah tapi bisa sampai kemana-mana. Itu sudah saya lakukan. Cuman persoalannya untuk memakmurkan masjidnya, ramenya masjidnya itu yang sampai sekarang saya belum mampu untuk bisa menghadirkan. Di sekitar Perak itu ada 3 masjid yang agak bagus, yaitu Masjid Ar-Rahmah pimpinan Ustadz Soleh Drehem, kemudian Masjid Samsiah dan Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas juga di Perak. Itu ternyata juga sama kondisinya, tidak begitu ramai, dan ramainya waktu-waktu tertentu bila ada ustadz-ustadz tertentu yang bisa membawa massa, misalnya Khalid Basalama, kemudian ustadz-ustadz yang salafi, dan yang hadir juga salafi. Habis itu jangan nggak ke masjid lagi. Itu undang ustadz yang terkenal pun juga tidak begitu ramai. Sudah banyak melakukan ide-ide gila, tapi saya minta tekniknya untuk mengundang jamaah. Itu yang dimaksud memakmurkan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, cek aman. Oke, saya Muhammad Ain dari Asemrowo. Terus terang lihat cerita masjid gini itu dalam hati ini membayangkan kira-kira masjid nang Asemrowo itu nututi nggak ke sana dan dari mana mulainya. Jadi kami Asemrowo itu baru berdiri, cabang kami itu pas pandemi kemarin, dan kebetulan ada satu aum Masjid Al-Qolam. Kebetulan tempatnya di tengah-tengah komunitas saudara sebelah, yang bahkan kita awal berdiri itu sempat digeruduk, disuruh buyar gara-gara Jumatan jumlahnya nggak sampai 40. Dan sampai hari ini setiap Jumatan itu 2 shop nggak penuh, padahal jarak masjidnya itu berapa meter gitu. 2 shop nggak penuh, dan pengurus kami itu yang aktif itu antara 10-5 orang itu yang aktif, sehingga masjid kami masih bisa beraktivitas 5 waktu. Itu aja alhamdulillah.
Untungnya masih ada Mbak Supir ya yang kemudian menyediakan waktu untuk adzan. Saya tidak bisa bayangkan kalau jamaah datang, Pak ini jadi ada sholat apa enggak, karena nggak ada yang adzan, nggak ada yang imami gitu ya. Karena memang kami kekurangan personil, dan tetangga sekitar itu juga sudah mau kamandia gitu ya, wis angel gitu ya. Dan jarak kami yang 5 orang itu dipisahkan oleh jalan tol, jalan raya, jaraknya jauh gitu ya, sehingga dengan warga sekitar juga tidak seberapa kenal. Sementara tadi program yang disampaikan Mas tadi itu, kalau pengen masjid makmur sediakan apa tadi, nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji, istri gitu. Ini bodoh kabeh gitu ya, bodoh kabeh. Terus mulai terkondi gitu. Jadi terus terang kami itu bingung memulai dari mana, karena kami merasa potensi kami itu saat ini masih sangat terbatas. Kalau dibandingkan dengan masjid-masjid itu ya Bainas sama Wasumur gitu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira dari mana kami memulai itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Masjid Al-Islam di Kerembangan, nama saya Nur Wahid. Yang saya tanyakan di sini adalah terkait kepemudaan yang ada di wilayah Masjid Al-Islam kami. Saat ini kami sudah juga melakukan hal yang sama dilakukan sama Mujahidin. Nama programnya adalah ngobrol perkara iman, tapi dengan disediakan kopi sama berbagai macam makanan ringan untuk mereka, dan itu tidak bisa menggait massa yang banyak. Nah, bagaimana supaya pemuda-pemuda itu bisa mau ikut ke masjid dan bisa membantu untuk apa istilahnya, memakmurkan apa yang disampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang fundraising untuk menggali dana dalam program, itu apa saja yang harus kita lakukan? Karena di sini kebetulan Masjid Al-Islam sekarang lagi renovasi terkait ini, sound sistemnya kami itu sering menggemung atau menggaung gitu. Nah, sehingga kita melakukan penggalangan dana, tapi ya itu masih kecil untuk mencari itu. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai apa yang diharapkan untuk donasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabun saya juga ingin tanya, Ustaz. Hal-hal ini juga takmir masjid. Gini, Ustaz, masjid saya dari Masjid Remaja Kenjeran. Di masjid kami insya Allah semua sudah diupayakan untuk meniru dari Al-Falah Sragen, termasuk memberi sarapan, kemudian buka puasa bersama, kemudian berbaik dengan tetangga. Bahkan kami juga sudah dalam tanda petik mengkompakkan jamaah untuk aktif berdonasi. Dan alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya. Cuma kami ingin meningkatkan pelayanan untuk jamaah. Makanya pelatihan digital fundraising ini sangat kami nantikan bagaimana caranya supaya kami, tadi yang saya katakan, tidak hanya ngumek jamaahnya sendiri saja, tapi kami bisa mencari donasi yang dari luar. Karena kalau yang dari dalam jamaah sendiri itu alhamdulillah sudah luar biasa pedulinya terhadap masjid. Bahkan beberapa waktu yang lalu jamaah kami ada yang sambat, saya butuh uang 2 juta Pak, karena saya sekarang tidak bekerja dan kemarin itu kontrakannya belum dibayar. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari saya posting di grup, itu tertutup bahkan lebih dari yang saya targetkan 2 juta itu di grup jamaah. Apalagi yang lain-lainnya semuanya sudah kompak sekali di jamaah. Cuma yaitu yang keluar yang saya butuhkan itu, karena saya pikir kalau jamaah diginikan terus lama-lama nanti takutnya bosen jamaah.
Makanya kepingin ada peningkatan kita di digital fundraising sehingga kami bisa dapat donasi dari luar untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap jamaah dan juga masyarakat sekitar. Matur suwun. Baik. Baik, dari yang pertama, pemuda yang cangkruan, semua kegiatan sudah ada. Cara memakmurkan masjid bagaimana? Gitu Pak ya, tadi intinya. Kalau yang diundang adalah dari Salafi sekitar masjid situ atau masjidnya Bapak? Masjid sekitar? Oke. Berarti PR-nya Muhammadiyah mencetak ulama-ulama slaver ulama di Salafi. Saat ini coba dicek berapa ulama Muhammadiyah yang mungkin bisa membawa jamaah banyak. Siapa contohnya? Ustadz Adi Dayat. Siapa lagi? Ustadz Mujiman. Ya, artinya apa? Berarti dari Muhammadiyah belum banyak kader-kader ulama yang bisa diterima secara keilmuan dan public speakingnya di masyarakat umat Islam secara luas. Nah, ini PR bersama. Kemarin di rapat di PP Muhammadiyah juga itu, Pak. Berarti perlu sebetulnya banyak orang pinter, tapi mungkin pinter keilmuan, tapi public speakingnya yang cara penyampaiannya. Nah, ini lagi digodok di PP Sekolah Mubalek Muhammadiyah untuk Masjid Unggulan. Ini lagi dirancang. Mungkin sakit ngubungi UMS. Jadi pertanyaannya kan di situ. Ya, dulu Masjid Al-Falah itu juga mau diambil alih oleh orang lain. Kenapa diambil alih? Mboten diurusi. Rapat mboten nate. Takmirnya hanya 3 orang yang di situ. Gajinya 2M sama 2T. Makasih Mas sama terima kasih Tat. Ya kan, Mas, gaji berapa Pak Roto? Saya pitung 2.000 Pak Kus, nyapu teng masjid setengah 4 sampai jam sore. Pak Roto niku diparingi pitung 2.000. Maka Pak Roto carinya adalah tambahnya parkir, kasih kupon 1.000 dikantongin sendiri. Mungkin parkirnya lebih banyak daripada gajinya. Pak Roto saya panggil, Pak Roto saya diamanai sama Bupati dan PDM Muhammadiyah. Pak Roto mulai saat ini gajinya saya tingkatkan dari 70.000 digaji 1 juta. Milo saking menika mboten sah jogo parkir. Maka ada tulisan kalau di Al-Falah infak parkir. Berapa dapatnya infak parkir? Saat ini 6 juta sampai 12 juta, kadang 25 juta. Tapi masuk masjid, gaji keamanan cukup. Maka butuh strategi manajemen. Nah, PR-nya kalau ada kajian Ustadz Salafi rame, berarti mungkin dakwanya untuk anak-anak milenial saat ini bisa menerima. Saya juga ke Bontang itu, anak-anak muda itu pada hijrah ke Salafi secara keilmuannya, mungkin secara penyampaiannya, mungkin dalil-dalilnya itu kan akhirnya bisa diterima. Nah, ini PR Muhammadiyah bersama-sama harus masjid diperhatikan. Ngaten, jadi PR-nya harus ada pengasuh. Yang nomor kali PR pun Bapak Ibu semuanya, masjid masing-masing hadirkan 1 pengasuh. Pengasuh niku napa? Sing pun memang totalitas mau ngurus masjid, tapi punya jiwa leadership. Di Al-Falah ada Ustadz Lutfanuddin, pengasuh orang yang punya masalah keluarga dan masalah hutang. Saya pengasuh masalah bisnis dan kaderisasi. Mas Rizal pengasuh media. Jadi masing-masing divisi ada pengasuhnya, levelnya. Tapi utamanya pengasuhnya adalah Ustadz Lutfan dan saya sendiri. Tapi kan jarang ngurus masjid kok dadak ana pengasuh. Ibaratnya kalau di pesantren ya kiai inilah gitu ya. Nah, kalau Jogokarian ada Pak Jazir. Di Kapal Munjalan ada Ustadz Lukman. Di
Masjid Ismu Yaya ada Bang EN Adi Pratama Larasindo. Jenengan tindak ke Real Masjid ada Mas Nanang sama Mas Agung. Jadi semua setelah saya keliling masjid yang tumbuh makmur pasti ada pengasuhnya. Di Masjid Sejuta Pemuda ada Mas Anggi. Di Masjid Baitul Huda ada Mas Fadli. Itu juga lagi viral. Mas Fadli itu setiap hari ngasih makan sampai 200 sampai 500 porsi di Antapani ya, di Bandung. Ya artinya pulang dari sini kalau memang mau tumbuh, siapa pengasuhnya? Tadi saya dari Lombok ada tamu. Dia totalitas dari Mekah pulang sekarang mengasuh masjid di Lombok. Apa yang diasuh? Orang yang punya pinjaman pinjol sama orang kena narkoba. Jadi spesialis pengobatan narkoba. Nah, mila saking menika mengke dipilih kita tak mere sing kersa sinten. All out ya, kayak saya ini kan juga memang hari-hari mikirin yang masjid terus itu. Kadang blenger juga. Tapi ketika blenger bosan saya buka buku saya. Dakwah itu berat. Kalau dakwah itu ringan itu salah jalan. Nah, akhirnya saya membaca buku saya sendiri. Kemarin saya tuh blenger nih, roadshow se-Jawa Tengah gitu. Wah, sambil neng cerita masjid terus, neng ngendi masjid terus sampai lelah. Lah Pak Kus kan bilang di bukunya, dakwah itu berat. Kalau ringan salah jalan. Oh ya, semangat meleh. Gitu, oke? Jadi PR-nya pengasuh dan kalau bisa satu masjid minimal 3 orang digaji profesional. Sahabat mungkin bayangannya duitnya saka Al-Falah Pak, kula mlebet itu infaknya 9 juta. Banter-bantere 12 juta. Tapi kenapa sekarang sampai 300 sampai 700 juta? Transparan Pak. Kalau di buku saya prinsipnya adalah ikhlas. Ya. Ikhlas, ihsan ya. Ikhlas, handal, serius, amanah, iman. Nah, nek sih duitnya saka ngendi dereng yakin. Maka ngurus masjid jangan pakai akal, tapi ngurus masjid pakai iman. Menawi ngurus masjid pakai akal mboten nyandak. Setiap bulan Al-Falah harus nyiapkan gaji 78 juta. Duitnya saka endi? Kula dhewe nggih mboten ngertos. Meng tak yakini. Mungkin nek mboten saged gaji nyuwun Gusti Allah. Gusti niki sampun berjuang membesarkan agamamu Gusti. Nyuwun tulung berikanlah keajaibanmu, pertolonganmu untuk bisa teman-teman ini tiap bulan gajian. Dan sejak 2016 sampai saat ini tidak pernah telat gajian. Jadi ngurus masjid niki akalnya rada di daerah Tenggriya kan. Supaya apa? Ini yang berbicara adalah keimanan. Kalau saya ditanya saat ini jualan durian bagaimana? Ya hanya saya viralkan saja. Ini kan lumayan, durian ini ya dapat uangnya hampir 10 juta dari sewa tempat halaman masjid. Saat ini kan nembe bangun satpam kali keamanan. Belakang rehab dapur habis 50 juta, rehab tempat keamanan sama ATM 50 juta, berarti butuh 100 juta. Apakah duitnya sudah ada? Dereng. Terus pripun? Tadi Mas Rizal ngupload, ayo bantu membangun dapur umum Masjid Raya Al-Falah. Sudah masuk berapa Mas sekarang Mas? Perkiraan 27 juta. Terus mungkin nek mboten angsal arto meleh mang pados toko bangunan. Pak, Bu, niki Masjid Al-Falah nembe bangun. Nyuwun tulung nggih pasir, semen, besi, keramik, sedaya kemawon sing bangun jenengan sing nalangi. Oh nggih. Enten langgananipun malah minta dilibatkan. Nah, ini cara kalau tanya duitnya dari mana. Terus memulainya dari mana? Di buku saya nomor 60 halaman 60, cara tercepat memperbaiki masalah adalah dengan memperbaiki diri.
Mulainya dari diri kita, ibda binafsi. Kula riyen nggih aras-arasen jadi takmir Masjid Al-Falah niku salat Jumatan mboten teng Al-Falah kula. Iya. Mati, habis. Habis juga? Mungkin ini juga iya. satu strip. Ya, persiapan kalau baterai habis berarti ditutup. Ya. Saya sendiri, Pak, butuh waktu lama, Pak, untuk mengedukasi diri saya sendiri. Terus saya semangat gimana? Ketemu Pak Kiai, Pak Gus, cobaan Pak Gus, tinggalan leh ngurusi ayam geprek. Donya ki ming permainan Pak Gus. Tinggalan mengko bisnis pula ditumbuhkan Gusti Allah. Waktu itu bisnis saya baru sekitar 18 outlet. Setelah saya ngurus masjid, sempat outlet ayam geprek itu 80 outlet. Ya, yang yakin, mari kita tinggalkan pekerjaan masing-masing, ngurus masjid. Nek wantun. Apakah saya ini keputusan saya mulus? Tidak. Istri saya menentang. Lah nek ngurus masjid piye anak-anak? Ngurus masjid piye masa depannya? Ekonomi nih. Masih persepsinya adalah ngurus masjid ini ngerekoso. Lah kok wis jadi direktur buat tinggal ke? Oh, ini harus dialog 2 tahun bersama istri saya. Ya. Dan ternyata sekarang harapan istri saya terwujud. Istri saya itu dulu dilamar beberapa orang, ditolak. Karena yang lamar bukan PNS. Karena mertua saya tentara, kakak saya itu dosen ITS di perumahan ITS, dan adiknya istri saya itu di BPPT. Maka harapan dari keluarga menantu dari mertua saya adalah PNS. Maka kenapa saya bikin kaos PNS? Untuk mewujudkan cita-cita istri saya. Serius nih, PNS itu dari harapan istri saya. Dan istri saya sekarang bangga suami yang jadi pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh waktu 3 tahun untuk meyakinkan istri dan anak. Maka saya sering bikin pantun. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu kau tolak aku, sekarang jadi rebutan. Karena saya dulu lamar istri saya ditolak, Pak. Butuh waktu, habis lagi. Butuh waktu, saya lamar istri saya 95, istri saya menerima saya 98. Karena saya tidak jelas masa depannya. Kan tidak jelas masa depan saya itu. Kadang pendapatannya banyak, kadang banyak sekali, kadang besar, itu kan nggak jelas. Kalau pegawai negeri, PNS itu kan jelas, gitu. Bisa diprediksi. Ya, ini motivasi diri saya sendiri saja. Kenapa saya semangat? Saya meyakini hadis Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang-orang anak muda yang cinta masjid, kelak di hari akhirat, di padang mahsyar, banyak orang kepanasan, tapi orang-orang pemakmur masjid mendapatkan naungan dari Allah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya mendapatkan naungan dari Allah. Nah, di buku saya juga saya tulis, kenapa saya semangat? Mengurus masjid adalah ahlullah, keluarganya Allah. Ya, maka gimana tidak bersyukur kalau pengurus masjid adalah ahlullah? Maka saya semangat sekali menjadi pengurus masjid. Memang buka di YouTube bahwa rezeki marbot masjid, pengurus masjid dijamin sama Allah. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menempatkan keturunanku di Mekah ini, maka hadirkan rezeki dan buah-buahan. Ini kan nggak masuk akal. Mekah kan tidak subur, Mekah tidak bisa ditanamin buah-buahan. Tapi kenapa doanya adalah hadirkan buah-buahan? Dan sekarang nyata di Mekah, Madinah, buah-buahan tidak pernah putus. Artinya apa? Ngurus masjid jangan pakai akal. Kalau ditanya duitnya dari mana dan bagaimana memulainya, mulai dari diri sendiri. Ibda binafsi. Masjid Al-Islam Kembangan, ngopi sudah, anak muda mau berkhidmat ke masjid. Mas Rizal, silahkan mungkin jelaskan. Mas Rizal bagaimana memulainya dan lain sebagainya sampai saat ini. Nah, ini cara saya mengasuh bagaimana gitu ya. Ya kayak tadi pagi ya. Ya, silahkan jelas singkat nanti sebelum mengasih materi media. Ya, kenapa sampai anak muda kok senang ngurus masjid? Apakah tiba-tiba, apakah proses?
apakah butuh waktu?